Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk mencari berbagai macam referensi, baik itu buku ataupun artikel-artikel, baik itu kita ketahui judulnya atau kata kuncinya saja maupun nama si penulis. Untuk itu kita bisa menggunakan salah satunya adalah Google Scholar. Pertama-tama, kita ketik saja Google Scholar, lalu kita klik Google Scholar, kita tunggu sampai terbuka. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita bisa menuliskan nama orang yang ingin kita cek artikelnya. Misalnya, ya, kita cari. Nah, kemudian kita lihat mana yang kira-kira artikel mana yang ingin kita buka, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari dengan menggunakan kata kunci juga bisa. Misalnya kita mau mencari artikel-artikel terkait dengan PJBL, Project Based Learning. Kita tinggal tulis PJBL gitu ya. Nah, maka muncul berbagai macam buku maupun artikel terkait dengan PJBL. Nah, di sini kita bisa mencari rentangan khususnya, mau mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalkan di sini saya mau mengambil 5 tahun terakhir, tapi yang bisa kita mulai dari tahun 2019 sampai 2025. Karena tahun 2025 masih belum berakhir ya. Kalau sudah selesai 2025, berarti kita masuk ke 2020 sampai 2026. Oke, baik. Kita telusuri. Maka yang akan muncul adalah artikel-artikel yang tahun 2019 sampai 2025. Bisa cek di sini. Nah, bisa juga kita mau melihat artikel sesuai dengan urutan relevansinya. Relevansinya artinya yang bersesuaian dengan kunci kita ini, ya. Itu dengan cara seperti tadi, atau kita bisa urutkan menurut tanggal. Berarti nanti yang paling mudah itu yang akan tertampil duluan. Seperti ini dari 2025 dulu sampai ke bawah. Mundur ya, 2025, 2024, dan seterusnya. Di sini kita bisa memilih apakah semua jenis. Kalau semua jenis berarti artikel dan juga buku dan lain-lain ya. Termasuk opini dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya ingin mencari jurnal, kita bisa mengklik artikel kajian. Ya. Kalau kita hanya ingin mencari artikel-artikel ilmiah saja. Ya. Jadi silahkan klik artikel kajian, terus kita bisa klik ke urutkan menurut tanggal. Ya. Jadi kita akan bisa menentukan judul-judul yang relevan dan mulai dari 2025 ini. Ya, dari yang termudah dulu sampai ke yang sebelum-sebelumnya. Oke, ketika kita sudah melakukan hal itu, kita bisa pilih mana artikel yang kita inginkan. Kita bisa cek di sini ketika ada tulisan PDF, artinya ada datanya yang bisa kita buka. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung klik di sini saja atau kita bisa buka di linknya ini. Nah, kita coba buka di sini. Nah, kalau seperti ini, kita bisa langsung verifikasi bahwa kita bukan robot. Ada beberapa artikel yang seperti ini ya. Ada juga yang bisa langsung download. Nah, kemudian di sini kita bisa klik Ctrl P atau Ctrl S gitu ya untuk kita menyimpannya. Jadi kita pilih simpan sebagai PDF, lalu simpan. Di sini kita lihat namanya adalah Fitriah, ada lebih dari 2 orang, jadi kita pakai add all.
Jadi Fitria et al. Tahunnya 2024. Kita rubah nama filenya. Fitria et al. 2024 untuk memudahkan kita dalam menginput data nanti pada program Mendeley ya. Seperti itu. Jadi kita buatnya yang rapi supaya tidak nanti pusing dalam menentukan nama penulis dan artikelnya sesuai dengan nanti Mendeley yang akan kita buat. Jadi pendataannya harus kita buat rapi. Lanjut lagi, kita misalnya mau yang ini, tapi kita bukanya di sini juga bisa. Langsung ke linknya. Nah, kalau ke linknya itu kita nanti akan disajikan ke websitenya. Maka dan kita harus pilih PDF. Ya, cari tulisan PDF. Kita download this file. Dia akan otomatis tersimpan seperti ini. Tapi ini kan nanti kita agak repot, harus kita buka lagi ya. Nah, jadi lebih pakai Ctrl P seperti tadi untuk kita mudah dalam mengubah namanya ya. Ini juga tetap sama pakai Ctrl P ya. Nah, kita simpan, kita kasih nama karena lebih dari dua orang, kita masukkan nama yang paling depan, Criterion et al. Kalau lebih dari dua orang, kita tulis et al. Tahunnya di sini 2025. Nah, jika sudah, maka kita tinggal lakukan close itu, ditutup. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita mau mencari apa lagi, silakan diklik saja. Nah, sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan Google. Nah, ini sangat praktis bukan? Teman-teman juga bisa melakukan citasi secara langsung ya, dengan cara mengklik kutipan di sini. Misalnya kita mau citasi ini. Kita klik kutipan, kemudian akan muncul bentuk kutipan untuk di referensi daftar pustaka. Tinggal kita klik, kita lalu copy, Ctrl C, dan kita pindahkan ke Word kita gitu ya. Nah, maka data tadi akan otomatis terpindah ke sini dalam penulisan referensinya. Jadi tidak capek-capek lagi. Ini ada apa, ISO, ada MLA, ini adalah bentuk-bentuknya. Ya. Jadi tinggal klik saja mana yang mau dikutip. Kita klik, Ctrl C, kemudian kita pilih tempat yang akan kita buat untuk referensinya. Sangat mudah sekali ya. Oke, baik itu saja.